Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara dari TPUA, yakni pengacara dari Rismon, Roy Suryo, Tifa, Rizal Fadila, Kurnia, dipermalukan habis-habisan oleh penasihat Kapolri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, mengenai proses penyelidikan, mengenai desakan mereka untuk melihat ijazah Pak Jokowi, bagaimana konstruksi hukum yang mereka bangun ternyata salah kaprah. Ya beginilah mungkin kualitas pengacara dari TPUA, teman-teman. Ya mirip-mirip lah sama Ahmad Kozinudin. Pengacara HTI ini yang cuma bisa koar-koar, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, marah-marah, tapi semua kliennya masuk penjara, teman-teman. Ya maklum lah ya, nol besar semua isinya. Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana ini sepertinya Bang Firdaus Oiwobo serius menantang Rismon. Dan Bang Firdaus siap menambahkan tantangannya menjadi 10 miliar. Waduh. Apakah Rismon mau mengambil tantangan dari Firdaus? Lumayan loh. Kali aja bayaran dari Firdaus ini lebih gede daripada bayaran dari bohirnya Rismon. Iya nggak teman-teman? Nah, selain itu ada video di mana netizen ini saya agak-agak lucu dan menghibur. Salah satu netizen ini yang selalu merujak anak-anak abah, ternak-ternak banteng di akun TokToknya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Dan pihak kami juga belum sampai saat ini belum pernah melihat keaslian ijazah itu. Seperti itu, Mbak. Kalau hanya diundang, melihat langsung, tanpa dipublikasikan ke publik, cukup? Itu tentu tidak cukup. Nanti akan dikatakan, ya, tentu dari pihak kami atau tim ahli kita akan memeriksa keaslian ijazah itu. Akan memeriksa. Oke. Tapi kan tidak perlu dipublikasikan ke publik. Kalau hanya diundang, melihat langsung, mungkin menyentuh langsung begitu ya? Iya. Apakah itu sudah cukup untuk membuktikan? Diem dia loh. Maksud Kapolri Listio Sigit itu, ya, gelar perkara terbuka itu juga agar diketahui oleh publik. Apaan tidak sih bisa orang ini? sembunyi seperti itu. Oke. Begitu. Bahwa nanti secara teknis akan ada pemeriksaan lebih lanjut dari pihak Rosyo dan kawan-kawan itu. Oke saja, memang biar masing-masing puas lah gitu. Oke. Melihat langsung ijazah asli Jokowi yang katanya asli. Belibet ngomongnya loh, belibet loh. Gelagapan dia teman-teman. Terus tadi katanya tim ahli kita akan memeriksa. Nah, saya tanya sama Anda nih ya. Anda yang pakai peci itu yang katanya pengacara TPUA. Apa legal standing atau apa hak dari ahli Anda yang katanya ahli, yang katanya pakar gitu ya kan, bisa membuktikan atau bisa menjelaskan ini asli atau palsu? Apa dasar mereka gitu bisa mengatakan ini asli atau palsu? Apakah masyarakat bisa percaya dengan ahli Anda? Karena ahli Anda ini sepertinya ahli omon-omon. Itu tadi ya. Jadi kalau mengenai berkaitan dengan apa tadi yang ditanyakan kepada saya. Mau dilihat aslinya. Untuk memperlihatkan, untuk masalah memperlihatkan ijazah itu ya. Itu hak seseorang untuk minta Pak Jokowi itu supaya memperlihatkan. Tapi mau diperlihatkan apa tidak itu hak daripada yang bersangkutan. Hak Pak Jokowi. Dia bisa saja menolak. Saya nggak mau menolak. Tapi proses hukum pun tidak bisa memaksa itu diperlihatkan, Pak. Proses hukum apa? Pembuktiannya. Ya tidak ada, tidak ada itu. Jelas, Pak. Jadi gini, Pak. Selama ini di pengadilan pun tidak pernah dibuktikan. Ijazah selama itu. Ini pengadilan sudah berjalan 10 tahun ini tidak pernah dipertunjukkan. Ya karena pengadilan jadi tidak ada niat baik dari Jokowi itu. Nah, itu. Dan ada sesuatu yang ditutupi. Itu jelas, itu terbukti, Pak. Saya adalah pengacaranya, kuasa hukumnya. Ya, Bapak pengacara mestinya tahu hukum ya, Pak. Ya. Tapi dengan statement Bapak itu tadi, maaf ya itu. Sayang bahwa apa? Karena jalur yang Bapak tempuh itu, Pak, itu keliru dulu, tidak keliru. Kalau yang namanya tidak ada yang keliru, Pak, pada waktu proses hukum pidana. Bapak paham saya nggak suka berdebat gini, Pak. Hukum ini kan Bapak sebutkan hukum acara pidana. Iya. Seorang jaksa harus membuktikan, ya kan?
Iya, sekarang saya tanya ya Pak Oke, ya. Kesalahan Sekarang beri tanya ya. kesempatan Pak Bambang dulu, tadi. Pak Juju. Di Solo pun tidak ditunjukkan ijazahnya pengadilan Solo. Oke. Nah, bisa kita lihat teman-teman ya, orang cerdas sama orang yang nggak ada isinya, ya begitu. Dia akan menghindari debat kusir, debat yang nggak penting. Nah, contoh ini Bapak Arianto. Beliau ilmu ada, pengalaman ada. Ya, jadi dia ya nggak mau debat kusir, dia nggak mau debat sama orang yang kosong gitu ya kan. Jaksa tidak hanya menunjukkan fotokopi saja. Nah, kan diam kan? Apakah begitu pembuktian? Itu benar. Sampai sedetik ini memang tidak pernah ditunjukkan. Apakah di pengadilan memang tidak perlu menunjukkan Saya pengen hasilnya, tanya Pak ya Ari? sekarang di Solo tuh yang menghakimi hakim yang benar atau hakim-hakiman? Itu kan hakim yang berwenang dan sah. Betul. Putusan. Itulah yang dikerjakan oleh hakim untuk menunjukkan bagaimana kebenaran itu. Ya kalau kebenaran material itu, Ya Pak, terserah Pak. ditunjukkan yang asli. Saya mengatakan ya. Kan dia Kasus ini sudah diputus ya. Jaksa Oke. sendiri Sudah diputus berjanji oleh hakim menunjukkan yang ini ini. yang aslinya, tapi fotokopi tetap ditunjukkan. Sampai detik ini Jokowi nggak berani menunjukkan yang ijazah yang asli itu. Itu persoalannya. Sekarang lagi berlangsung di sidang di Solo, Pak. Ya silakan aja mau lihat. ya Tidak nanti. pernah juga ditunjukkan karena nanti saja. Kapan nantinya? Kalau memang Pak Jokowi bersikeras memang tidak menunjukkan ijazah itu, bagaimana implikasinya? Ya menurut saya haknya dia nggak ada implikasi tidak, apa-apa. berarti keadilan tidak- terserah daripada hakim nanti Hukum dan keadilan itu tidak bisa Tapi kan dari dibuktikan biasanya di kan masyarakat selalu sampai gitu ya. sekarang. Apapun yang sudah dikerjakan, putusan pengadilan di Solo itu menurut saya sah. Oke. Itu dikerjakan oleh hakim yang sah, hakim yang jujur. Ya, tidak, maaf Ya Pak, kan, gitu tidak kan. mungkin hakim yang palsu ya. Tapi kita ingin Ya itu kan, ingin tapi membuka- keputusannya dianggap itu nggak membuka benar. loh. Ya, dalam Itu kan pembuktian sama. itu jaksa harus membuktikan keaslian ijazahnya. Jaksa itu hanya membawa fotokopi. Itu faktanya begitu, Pak. Ya kalau fotokopi terus fotokopinya sudah dilegalisir UGM, ya itu kan dokumen asli juga jatuhnya. Ini orang kenapa sih orang ini? Inilah ya, kalau dia menjadi kuasa hukum, terus kliennya di penjara semua, ya begini jadinya teman-teman. Stres ya kan? Sekarang posisi ijazah. Dan mengorbankan Bambang Tri dan Ustadz Gus Nur. Sekarang Ustaz posisi di penjara. Ini ya, saya ingin jawab ini ya. Jadi, Ya. ini tadi. Silakan. Jadi itu tadilah ya. Selama ini proses yang sudah melalui hukum pun Ya. dan sudah diputus itu semua dinafikan, ditampik Salah, semua salah. Itu ya. Ya. Itu hak mereka, silahkan aja. Tetapi rakyat harus tahu. Ya, rakyat harus tahu ini. Rakyat harus tahu. Keadilan tidak hukum dan keadilan Keadilan tidak, itu tidak kalau sudah ditegakkan di negara ini. Kalau sudah diadili Yaitu oleh yang menyangkut hakim, ijazah Jokowi sampai sekarang belum pernah yang di terbukti. Sleman itu yang sudah diputus oleh hakim, Oke. itu teori pembuktiannya sudah diakui oleh hakim. Karena Pak yang mengatakan sah apa tidaknya pembuktian itu adalah hakim, Hakim. yang memutus itu. Betul. Nah sekarang kan sudah ternyata gitu, masih dianggap hakimnya tidak benar gitu kan, tidak ada keadilan, kan itu yang terjadi gitu. Sebagai Kalau rakyat, makanya gini aja, berhak menyuarakan keadilan dan kebenaran, Ya, silakan. Pak. Ya, menurut kami proses keadilan seperti itu tidak adil, tidak benar. Begitu Diketawain ya kan? Wajar saja Ya, rakyat menuntut keadilan kan, Pak. saya tidak Sampai melarang. dan mengorbankan 2 orang di penjara, Pak. Nah, itu sampai kan dengan 3 contohnya tahun. kayak gitu kan. Itu fakta. Dibalik kan jadinya. Tidak ada yang dibalik. itu Putusan faktanya daripada seperti itu. hakim yang sudah jelas inkras itu menurut itu sah, yang legal dan sebagainya. Iya, secara Tapi normatif masih dianggap iya. tidak adil. Secara normatif iya, Pak. Rakyat kecil dikriminalisasi Iya. dan sebagainya kan kayak itu. Inilah yang rakyat harus tahu ya Pak. Fakta-fakta, Pak. Rakyat harus tahu Pak ya Bang, Aparat bahwa kepolisian narasi kayak juga gini ini banyak nggak yang benar. ditahan, masuk penjara, Apalagi Pak. disampaikan oleh seorang Oke. ahli hukum. Aparat kepolisian banyak yang ditahan, Oke, Pak juga, Juju, Pak, saat ini, sebentar. Pak. Ini kuasa hukum tapi ngerocos mulu ya kan, nggak tahu etika dia. Orang lagi bicara dipotong aja. Emang kualitas mereka gini loh semuanya loh. Si Kosinudin juga begitu ya kan. Kemarin waktu debat di mana, di Garuda TV, di iNews itu kan berapa kali tuh Pak Arianto skak-skakmat si Kosinudin, karena ya dia cuma mau menang sendiri. Dia hanya membenarkan apa yang ada di isi kepalanya. Dan itulah salahnya mereka, teman-teman. Isi kepalanya itu ya kosong. Makanya ya klien-klien mereka dipenjara-penjarakan aja semuanya. Karena mereka nggak tahu konstruksi hukumnya. Selalu teriak-teriak, ngamuk-ngamuk doang. Nggak ada ininya. Nggak ada ilmunya kayaknya. Saya tetap mendorong agar imbauan dari Kapolri Listio Sigit itu perkara dilakukan gelar perkara khusus tadi itu dilakukan dengan benar, dengan profesional, dengan terbuka Oke, kita kepada sepakat publik, hari agar ini. ada kepuasan dari publik bahwa itu benar-benar dibukakan secara khusus tadi, digelar secara khusus. Alah, nanti kalau dibuka gelar khusus terbuka untuk publik,
giliran keputusannya menguntungkan Pak Jokowi, sama aja kalian juga bakal nggak percaya, kalian juga bakal nggak terima. Lagu kalian itu sama-sama aja, udah mau bagaimanapun jungkir baliknya polisi ini ya sama aja. Nggak ada yang beres di mata kalian. Saya malah mau nyiapkan 10 miliar minggu depan. Oke. Ya, saya bawa uang 10 miliar cash minggu depan. Kemarin kan 1 M. Kemarin sebenarnya bukan 1 M. Kita ambil 600, ternyata nggak bisa diambil lagi. Baru bisa besoknya gitu. Jadi rencananya 10 miliar di minggu depan. 10 miliar ini nih. Ya, saya mau cash 10 miliar. Kasih langsung ke nih Pak Rismon. Bertarung dulu dengan kita. Iyalah, kalau menang dia 10 miliar. Berarti Pak Rismon harus siapkan juga uang yang sepadan 10 miliar gitu. Iya, enggak, taruh di muka. 2 kali lipat dia. Harus 2 kali lipat. 20 miliar. Kenapa harus 20 miliar? Ya karena kan kita memberi sanksi kepada dia karena udah bikin gaduh, merusak usaha orang kan gitu. Merusak usaha orang. Permasalahan ini akhirnya ekonomi bangsa kan keganggu nih, keganggu di saat ya, ekonomi dunia sedang terganggu, ditambah lagi hiruk pikuknya si Rismon bagaikan nuklir yang berisi uranium ini muter meledak enggak gitu. Jadi kita was-was tuh. Iya. Jadi daripada kita was-was mending kita meledakin aja sekalian gitu. Ini seperti apa, petir ya, kayak iya, lebih dari petir. Makanya sebenarnya efek domino dari perbuatan Roy Suryo dengan si Rismon. Rismon, Dr. Tifa segala itu. Ya. Jadi ini semuanya efek dominonya sangat parah sekali, sangat negatif karena semua kritikan-kritikan mereka itu tidak mendasar. Dan mereka siapa di bangsa ini? Nggak punya legalitas. Betul. Kalau mau kritik di bangsa ini harus punya legalitas dong. Karena dasarnya konstruksi hukum yang terbentuk ini, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke Undang-Undang itu jelas turunannya. Yang menjadi turunan Undang-Undang Undang-Undang Dasar 45 nomor pasal 28 ya tentang kebebasan dalam berpendapat. Kadang-kadang kan masyarakat Indonesia ini kan salah menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berpendapat, tentang keterbukaan publik. Padahal konstruksi hukumnya di dalam hukum tata negara itu ada Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya turunannya undang-undang dan peraturan. Jadi aturan-aturan inilah yang menjadi acuan untuk kita berbangsa dan bernegara. Luar gitu loh. biasa. Bukan ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi orang salah mengejawantkan bahwa kami orang Indonesia bebas berbicara, terserah gue, negara-negara gue. Itu salah, pemahaman hukum yang salah. Jadi mulai sekarang orang tidak boleh lagi sembarang berbicara kalau mereka tidak punya legal standing. Legal standing ada arti gini. You mau berbicara tentang apa? Saya mau mengkritik orang. Oke, masuk di organisasi. Organisasi apa yang mengkritik itu? Kamu mau mengkritik tentang apa? Keuangan. Cari LSM tentang keuangan. Tidak hanya persoalan kapasitas saja. Tidak. Kapasitas saya warga negara berhak berbicara. Tidak. Sekarang sudah diatur semuanya. Apalagi mengaku ahli ya kan, ahli omon-omon gitu ya kan. Ya sepertinya sih memang Bang Firdaus ini lebih cerdas daripada Rismon dan kawan-kawan ya kan. Lebih cerdas daripada pengacara TPUA. Sepertinya TPUA ini atau Rismon Roy Suryo harus mengangkat Bang Firdaus menjadi pengacara mereka. Tapi kayaknya sih kalau Bang Firdaus jadi pengacara mereka bakal dijeblosin sama Bang Firdaus ya kan. Halo. Apa ini? Ciri-ciri anak cerdas, berpikiran positif, pekerja keras, mental pejuang dan selalu solid, yaitu 1 anak abah, 2 anak abah lagi, 3 masih anak abah, 4 pokoknya anak abah. Ya emang sih, anak abah itu pejuang. Karena ya abahnya nggak jadi apa-apa ya, mereka masih berjuang teman-teman. Kocak orang ini loh. Ciri-ciri anak cerdas. Iya. Sikat Bang. Selalu berpikiran positif, bekerja keras, dan selalu solid. 1 anak abah, 2 anak abah, 3 masih anak abah, 4 pokoknya anak abah. Woi, daeng rahing. Kalau ngetik itu mau dipikir-pikir dulu ya. Dipikir-pikir dulu ya kan. Pertama ya, kalian yang selalu mengaku cerdas, ternyata ya kumpulan orang-orang dungu, orang-orang bego juga ya. Seperti nenek-nenek yang kerjanya demo itu ya. Waduh, nenek Terus ompong. kau bilang pekerja keras ya kan. Ya, memang demo itu kerja keras ya. Kerjanya tiap hari demo aja, pokoknya itu aja itu orang-orangnya ya. Ya, itu pekerja keras tuh ya. Terus kau bilang solid ya. Oh, memang solid sih ya.
Makanya itu Muhaimin Iskandar sekarang pindah ke Prabowo, saking solidnya itu. Woi, kalau mau jadi pecundang itu hayalannya jangan terlalu tingkat tinggi, ya. Jadi terlihat goblok kau. Lain-lain. Coba jelaskan tuh nenek-nenek peot-peot yang demo-demo itu. Nenek peot, apakah mereka ya kan? itu sangat cerdas? Coba jelaskan tuh, ya. Apakah si tompel pengacara kalian itu sangat cerdas yang mengatakan Jokowi membuka jalur Trans Papua itu untuk membuka jalur ke Raja Ampat, sedangkan Raja Ampat ada di tengah laut sana, di arah barat sana, sementara Trans Papua itu dari Sorong sampai Merauke. Itu cerdas, ya. Kalian itu hanya cuap-cuap dengan narasi tanpa data. Itu sama dengan kau itu yang mengatakan itu di PT-PTmu itu Anies itu cerdas. Sedangkan faktanya sendiri, ya, di Google sendiri, Anies itu gubernur tergoblok. Gak tahu kau. Fakta lain lagi, mana ada orang bicara KTP angin, Fakta apa lagi? Mana ada orang bicara taman jadi parkir air? Sabar bang, Bikin sabar bang, otakmu itu, sabar ya? bang. Fakta apa lagi? Mana ada orang kelebihan bayar? Fakta apa lagi? Mana ada orang ya justru di sana membangun monumen bambu yang bikin busuk begitu? Sabar bang, sabar bang. Ya, langsung ya. Oh bisa. Ya, mana Saya Wani Janibi dari Aliansi Rakyat Menggugat. Aduh, inilah pasukannya Abah ya kan, pasukannya si Rismon, Roy Suryo. Inilah pasukannya teman-teman. Pasukan gak jelas semua loh. Aduh. Katanya mereka ini orang cerdas ya. Oke lah teman-teman. Biarkanlah mereka jadi orang cerdas ya kan. Biarkanlah mereka menjadi orang yang paling suci, paling benar, paling solid. Pokoknya si paling soleh lah pokoknya mereka ini teman-teman ya, pendukungan Abah, si paling berjuang. Wah, kita harus apresiasi mereka teman-teman. Tapi jangan lupa, kecerdasan anak Abah itu ya seperti Ahmad Kosinudin, seperti pengacara yang di awal tadi yang debat sama Pak Arianto Sutadi, siapa lagi si Roy Suryo, siapa lagi Rismon, Tifa. Itulah orang-orang cerdas. Yang Tifa ngomong kemarin, Anies kan ditunggu di Timur Tengah, Anies kan ditunggu di Palestina, akan mendamaikan Palestina. Ya Allah. Ya Allah, itu yang katanya cerdas. Itu yang katanya, aduh udahlah Tifa. Coba tuh Anies kirim aja tuh ke Iran sana, kirim ke Israel atau kirim ke Palestina, suruh damaikan tuh Iran sama Israel. Kirim sana kalau memang dia diutus oleh Allah untuk mendamaikan dunia. Udah kalah Imam Mahdi sama dia. Jadi Abah ini sebenarnya bukan Imam Mahdi teman-teman, tapi gurunya Imam Mahdi kayaknya. Aduh. Dan tadi Bang Firdaus, wah itu serius loh, Bang Firdaus menantang Rismon 20 M apa berapa M gitu, 10 miliar ditantang nyari si Rismon tuh. Waduh, ayo Rismon terima aja tuh, lumayan tuh 10 M tuh, tanding tinjau Bang Firdaus ya kan. Nggak capek-capek kesana kemari, ke desa KKN Pak Jokowi, ke UGM, ke Perpustakaan Jogja, nggak capek-capek ngulik-ngulik ijazah Jokowi dapat duit. Ya paling kau dapat duit ngulik-ngulik ijazah Jokowi nggak banyak gitu ya kan. Dikasihnya paling berapa Rismon? Terima aja tuh tantangannya si Firdaus, biar kita ada hiburan lagi gitu ya kan. Biar seru lagi ruang publik ini, biar tinju kalian di HSS kek, di Bion kek, di mana kek ya kan. Seru tuh. Atau Firdaus lawan Bang Pitra, itu cocok juga tuh, sama-sama orang Medan ya kan. Nah seru tuh, sama-sama keras. Cobalah. Atau tadi Bang Manurung tadi tuh yang ngomong yang video ini, nah, itu bisa juga tuh buat Rismon tuh. Pokoknya Rismon jangan menyerah, jangan putus asa, terus mencari pembenaran, teruslah mencari bukti-bukti sampai Anda menggunakan baju orange, sampai Anda minta ampun sama Pak Jokowi. Aduh, kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.